KPK telah memeriksa ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas, YCQ, terkait dugaan kasus korupsi kuota haji tahun 2023 hingga 2024. Salah satu materi yang didalami oleh KPK adalah aliran dana yang mengalir dari penyelenggara ibadah haji khusus, PIH, ke pihak Kementerian Agama dalam kasus ini. Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik tengah mendalami pengaliran uang yang dilakukan oleh Biro Travel Haji kepada oknum-oknum di Kementerian Agama terkait pengelolaan atau jual beli kuota haji yang dilakukan oleh para biro travel tersebut. Hal ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang lebih besar, guna mengungkap dugaan praktek-praktek korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk mengukur besaran kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini. Pemeriksaan terhadap Yakut juga mencakup penghitungan kerugian negara yang sudah dilakukan oleh BPK. Selain Yakut, ada pula 7 saksi lain yang turut diperiksa oleh penyidik KPK, yang sebagian besar berasal dari kalangan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji. Pemeriksaan para saksi ini difokuskan untuk menghitung dan mengonfirmasi kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai dampak dari pengelolaan kuota haji yang tidak sesuai aturan. Budi Prasetyo menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kali ini juga bertujuan untuk melengkapi berbagai informasi dan keterangan yang telah didapatkan sebelumnya oleh penyidik KPK. Pemeriksaan terhadap Yakut dan saksi-saksi lainnya ini juga menyelidiki lebih lanjut terkait adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota haji tambahan yang diterima Indonesia pada 2024. Yakut selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 20.13 WIB setelah lebih dari 8 jam diperiksa oleh penyidik KPK. Setelah pemeriksaan selesai, Yakut memilih untuk tidak mengungkapkan materi pemeriksaan yang telah dia sampaikan kepada penyidik. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya sudah memberikan keterangan yang diperlukan, dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan, ia meminta wartawan untuk menanyakannya langsung kepada penyidik. Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang diberikan untuk tahun 2024. Indonesia mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah haji setelah Presiden Joko Widodo melakukan lobi-lobi kepada pihak Arab Saudi. Kuota tambahan tersebut seharusnya digunakan untuk mengurangi antrean panjang jemaah haji reguler yang dapat mencapai lebih dari 20 tahun. Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapatkan kuota untuk 221.000 jemaah haji pada 2024. Namun, setelah tambahan kuota, jumlah total kuota haji untuk Indonesia pada 2024 menjadi 241.000. Namun, meski kuota tambahan itu diberikan untuk mengurangi antrean jemaah haji reguler, ternyata pembagian kuota tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari total kuota tambahan 20.000, 10.000 diantaranya dibagikan untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, dalam Undang-Undang Haji, dijelaskan bahwa kuota haji khusus hanya boleh 8% dari total kuota haji Indonesia. Akibat pembagian yang tidak sesuai aturan ini, KPK menyebut bahwa kebijakan yang dibuat di era kepemimpinan Yakut tersebut menyebabkan sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya dapat berangkat dengan adanya kuota tambahan, malah gagal berangkat. KPK juga mengungkapkan adanya dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai sekitar 1 triliun rupiah dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap berbagai aset yang terkait dengan kasus ini, termasuk rumah, mobil, dan uang dalam bentuk dolar yang diduga berasal dari hasil korupsi. Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena berkaitan dengan kebijakan yang berdampak langsung pada ribuan jemaah haji yang terpaksa menunggu lebih lama untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Penyidikan ini masih terus berlangsung, dan KPK berkomitmen untuk mengungkap lebih dalam dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Agama. KPK juga terus mendalami peran para oknum-oknum yang terlibat dalam pengelolaan kuota haji dan aliran dana yang merugikan keuangan negara. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.